Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Komaladevi dengan NIM S35250808. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai ahli waris golongan 3 dalam sistem pewarisan menurut KUH Perdata. Ahli waris golongan ketiga dalam sistem pewarisan berdasarkan KUH Perdata oleh Ratih Komaladevi. Dalam KUH Perdata sendiri, ahli waris itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ab intestato atau ahli waris menurut undang-undang, yaitu pembagian warisan pada para keluarga sedarah dan suami atau istri dari si pewaris, yang mana telah ditentukan oleh undang-undang, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada testamen, yaitu ahli waris berdasarkan surat wasiat, pembagian warisan pada para pihak yang berhak menerima warisan atas kehendak berupa wasiat dari pewaris. Wasiat umumnya berbentuk tulisan. Adapun ahli waris ab intestato ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dari pewaris, anak-anak dari pewaris, keturunan dari anak-anak pewaris, dan seterusnya. Sedangkan golongan 2 ini terdiri dari ayah dan ibu pewaris, saudara pewaris, keturunan dari saudara-saudara pewaris. Golongan ketiga terdiri dari keluarga sedara garis lurus ke atas selain ayah dan ibu, atau kakek nenek pewaris dan orang tua dari kakek atau nenek pewaris. Adapun golongan 4 terdiri dari keluarga sedarah garis ke samping selain saudara-saudara dari pewaris. Pada kali ini, fokus pembahasan saya adalah pada ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan 3 ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua. Artinya orang tua yaitu ayah dan ibu dari pewaris dikecualikan dalam golongan ini, yaitu kakek dan nenek, orang tua, kakek dan nenek, seterusnya ke atas, baik dari garis ayah dan maupun garis ibu dari pewaris. Berikut adalah ahli waris golongan ketiga dalam gambaran silsilah. Untuk mengetahui di mana posisi ahli waris golongan ketiga, kita harus berfokus pada bagan, yaitu P merupakan pewaris. Kemudian kita tarik garis ke atas, yaitu ayah I dan J. Ayah I dan J ini tidak merupakan ahli waris golongan ketiga. Yang merupakan ahli waris golongan ketiga adalah kakek dari P, yaitu kakek A dan nenek Q, selaku orang tua ayah I, atau kakek R dan nenek S, selaku orang tua dari ayah J. Kemudian apabila ternyata kakek mempunyai orang tua, yaitu W dan X, maka W dan X ini bisa termasuk ahli waris golongan ketiga. Adapun pembagian warisan bagi ahli waris golongan ketiga ini termaktub dalam pasal 850 BW dan pasal 853 BW. Pasal 850 BW menyatakan bahwa seluruh warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama. Belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dari garis ayah yang masih ada, dan belahan ibu kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pasal 854 dan 859. Warisan itu tidak boleh beralih dari garis satu ke garis lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun garis ke samping. Pasal 853 BW, apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri maupun saudara-saudara, maka tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 859, warisannya harus dibagi dalam dua bagian yang sama, yaitu satu bagian untuk seluruh keluarga saudara dalam garis bapak lurus ke atas, dan satu bagian untuk seluruh keluarga dalam garis ibu. Waris terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala waris lainnya. Semua keluarga saudara dalam garis lurus ke atas ini dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala. Maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 850 dan 853
PW dapat kita simpulkan bahwa pembagian warisan terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian atau cloving. Satu bagian untuk keluarga sejarah garis ayah lurus ke atas dan satu bagian lainnya untuk keluarga sejarah garis ibu lurus ke atas. Kemudian, contoh penerapan pembagian warisan bagi ahli waris golongan ketiga, kita fokus pada bagian P adalah pewaris meninggalkan kakek A dan B dari garis ayah dan kakek C dan D dari garis ibu. Maka perhitungan warisannya adalah harta dibagi dulu menjadi dua bagian, setengah untuk ahli waris dari garis ayah dan setengah lagi untuk ahli waris dari garis ibu. Kemudian dari garis ayah ini karena ada dua orang yaitu kakek A dan nenek B, maka masing-masing akan mendapatkan setengah kali jumlah warisan yang telah dibagi dua bagian atau telah di-cloving. Kemudian dari garis ibu juga ada dua orang, maka masing-masing kakek C dan nenek D akan mendapatkan setengah kali jumlah warisan yang telah dibagi dua bagian atau telah di-cloving. Contoh soalnya, diketahui P adalah pewaris laki-laki merupakan anak tunggal yang meninggal dunia di tahun 2018, belum mempunyai pasangan dan anak-anak. Kedua orang tua P ini sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2014. P mempunyai kakek A dan nenek B selaku orang tua ibu dan seorang nenek D selaku orang tua ayah. Jumlah warisan yang ditinggalkan adalah 800 juta rupiah. Maka untuk mengilustrasikan soal tersebut dalam bagan, yaitu P adalah pewaris, ibu dan ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak untuk menerima warisan adalah kakek A dan nenek B dari garis ibu, dan nenek D dari garis ayah karena kakek dari garis ayah telah meninggal. Maka pihak-pihak yang berhak menerima warisan dari P adalah kakek A, nenek B, dan nenek D. Karena P belum menikah dan mempunyai anak, maka ahli waris golongan 1 ini tidak ada. Sedangkan orang tua P selaku ahli waris golongan 2 juga tidak ada karena meninggal terlebih dahulu. Maka berdasarkan pasal 853 BW, dalam hal pewaris meninggal sedangkan tidak mempunyai pasangan, anak, saudara, orang tua telah meninggal semua, maka yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah dengan garis lurus ke atas dari garis ayah maupun ibu dari pewaris. Maka masing-masing bagian nanti harta terlebih dahulu dibagi menjadi dua. Harta seluruhnya adalah 800 juta dibagi dua untuk garis ayah dan garis ibu sebanyak 400 juta rupiah. Kemudian dari garis ibu karena ada dua ahli waris maka nantinya kakek A maupun nenek B masing-masing akan mendapat setengah kali 400 juta rupiah yaitu 200 juta rupiah. Sedangkan dari garis ayah karena hanya ada satu ahli waris maka nenek D akan mendapatkan 1 kali 400 juta rupiah sama dengan 400 juta rupiah. Ahli waris golongan ketiga dan ahli waris golongan keempat ini dapat mewaris bersama. Berdasarkan pasal 858 BW, jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Maka berdasarkan pasal 858, ahli waris golongan 3 dan golongan 4 ini memungkinkan untuk mewaris bersama. Jika tidak ada golongan 1 dan golongan 2, bukan berarti seluruh warisan itu langsung seluruhnya menjadi bagian dari ahli waris golongan 3. Adapun golongan 4 ini terdiri dari keluarga saudara dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6. Contoh penerapannya antara pembagian warisan bagi ahli waris golongan 3 yang mewaris bersama golongan 4, kita fokus pada bagan P adalah pewaris meninggalkan kakek A dan nenek B dari garis ibu, sedangkan dari garis ayah ini tidak ada lagi kakek A dan nenek B dari garis ayah. Yang tertinggal adalah paman E dan bibi F. Maka paman E dan bibi F selaku golongan keempat ini juga berhak untuk mewaris. Maka nanti perhitungan warisannya adalah satu, harta dibagi dulu secara cloving menjadi dua bagian sama besar, setengah untuk ahli waris dari garis ayah dan setengah untuk ahli waris dari garis ibu. Dari garis ibu ini kan ada dua orang, maka kakek dan nenek
A dan B, maka masing-masing akan mendapatkan setengah dari jumlah warisan yang telah dibagi dua bagian atau telah di cloving. Sementara dari garis ayah ada dua orang juga, maka nanti dari masing-masingnya, yaitu paman E dan bibi F akan mendapatkan setengah kali jumlah warisan yang telah dibagi dua bagian atau telah di cloving. Contoh soal, diketahui P adalah pewaris laki-laki merupakan anak tunggal yang meninggal dunia pada tahun 2018 sebelum mempunyai istri dan anak-anak. Kedua orang tua P sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2014. P mempunyai kakek A dan nenek B selaku orang tua ibu dan seorang bibi F selaku adik ayah. Sedangkan kakek dan nenek selaku orang tua ayah itu telah meninggal dunia. Jumlah seluruh harta yang diwariskan adalah 400 juta rupiah. Untuk mengilustrasikan soal, maka kita harus berfokus pada bagian P adalah pewaris, ibu dan ayah pewaris telah meninggal dunia, maka nenek B dan kakek A dari pihak ibu berhak untuk menjadi pewaris, mau menjadi ahli waris, yaitu golongan ketiga. Sedangkan dari pihak ayah ini, kakek dan nenek telah meninggal, tapi ada BBF. Maka BBF ini selaku ahli waris golongan keempat juga berhak untuk mewaris dari harta warisan. Pihak-pihak yang berhak menerima warisan dari P adalah kakek A, nenek B, dan bibi F. Karena P belum menikah dan punya anak, maka ahli waris golongan 1 tidak ada. Sedangkan orang tua P selaku ahli waris golongan 2 juga tidak ada karena meninggal terlebih dahulu. Maka berdasarkan pasal 858 BW, karena nenek dan kakek dari garis ayah ini telah meninggal dunia, maka yang berhak mewaris adalah BBF selaku ahli waris golongan keempat, yaitu saudara garis menyamping. Masing-masing bagian dari pihak adalah harta warisan ini dibagi terlebih dulu menjadi dua bagian atau cloving. 400 juta bagi dua akan didapatkan 200 juta rupiah. Dari garis ibu karena ada dua ahli waris, yaitu golongan ketiga tadi A, kakek A dan nenek B, maka masing-masing akan mendapatkan setengah kali 200 juta rupiah, akan didapatkan 100 juta rupiah. Kemudian dari garis ayah karena hanya ada satu ahli waris, golongan keempat, maka nanti BBF akan mendapatkan 1 kali 200 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Berikut adalah ahli waris golongan ketiga dan anak luar kawin dalam suatu pewarisan. Anak luar kawin atau ALK adalah anak yang dibenikkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, di mana perempuan maupun laki-laki selaku orang tuanya belum terikat perkawinan dengan orang lain. Dan jika selanjutnya keduanya menikah, diperbolehkan. Pasal 280 BW menyatakan anak luar kawin yang dimaksud adalah anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh ibu atau bapak biologisnya. Maka berdasarkan pasal ini, jika anak luar kawin itu tidak mendapat pengakuan dari ibu atau bapak biologisnya, maka tidak akan timbul hubungan perdata apapun, secara tidak langsung juga tidak akan berhak dalam pewarisan. Dilanjutkan pada pasal 863 BW, jika anak luar kawin meninggal dan meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak yang sah. Jika si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi ada keluarga sedarah dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris 3/4 dari warisan. Berikut adalah contoh penerapan pembagian warisan bagi ahli waris golongan 3 yang mewaris bersama ALK. Kita fokus pada bagian P adalah pewaris meninggalkan nenek A dari garis ayah dan kakek B dan nenek C dari garis ibu. Ternyata P juga mempunyai anak luar kawin W yang telah diakui secara sah. Maka perhitungan warisannya adalah pasal 863 BW, ALK ini berhak atas setengah dari jumlah total harta warisan. Maka nantinya akan didapatkan W sejumlah setengah kali jumlah total harta warisan. Kemudian sisa harta ini akan dibagi secara cloving menjadi dua bagian yang sama. Dari garis ayah ada satu orang maka didapatkan A 1 kali jumlah warisan yang telah di cloving, yang merupakan sisa harta tadi. Kemudian dari garis ibu ini ada dua orang maka didapatkan C maupun D nantinya akan mendapatkan setengah kali jumlah warisan yang telah di cloving.
Contoh soalnya, diketahui P adalah pewaris laki-laki merupakan anak tunggal yang meninggal dunia di tahun 2020. Belum mempunyai istri dan anak, namun telah mempunyai seorang anak luar kawin yang diakui secara sah yaitu Y. Kedua orang tua P sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2016. P mempunyai kakek C dan nenek D selaku orang tua ayah dan seorang nenek E selaku orang tua ibu. Jumlah seluruh harta yang diwariskan adalah 500 juta rupiah. Untuk mengilustrasikan dalam bagan, P adalah pewaris, ternyata meninggalkan seorang anak luar kawin yang telah diakui secara sah, yaitu Y. Kemudian ayah dari ibu pewaris telah meninggal dunia, sedangkan kakek dan nenek masih ada. Dari pihak ibu tinggal nenek E. Maka pihak-pihak yang berhak menerima warisan dari P adalah anak Y, diutamakan selaku anak luar kawin, kakek C, nenek D, dan nenek E. Karena P belum menikah dan tidak ada anak dari pernikahan yang sah, maka ahli waris golongan satu tidak ada. Sedangkan orang tua P selaku ahli waris golongan 2 juga tidak ada karena telah meninggal terlebih dahulu. Maka berdasarkan pasal 863 BW, dalam hal pewaris meninggal sedangkan tidak meninggalkan keturunan dari perkawinan sah maupun suami atau istri, tetapi ada keluarga saudara dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mewaris setengah dari warisan. Maka total harta warisan nanti yang akan didapat oleh para pihak. Yang pertama, diketahui total harta warisan adalah sebesar 500 juta rupiah. Maka untuk bagian anak luar kawin, yaitu setengah dari total harta warisan. Setengah kali 500 juta rupiah, sebesar 250 juta rupiah. Kemudian harta sisa itu, yaitu sebesar 500 juta, dikurangi 250 juta sama dengan 250 juta, harus dibagi dulu menjadi dua sama besar untuk garis ibu dan ayah. Setengah kali 250 juta didapatkan 125 juta rupiah. Kemudian dari garis ayah, karena ada dua ahli waris, maka kakek C dan nenek D masing-masing akan mendapatkan setengah kali 125 juta rupiah, yaitu sebesar 62.500.000 rupiah. Sedangkan dari garis ibu karena hanya ada satu ahli waris, maka nenek E akan mendapatkan sebesar 1 kali 125 juta, yaitu 125 juta rupiah. Maka berdasarkan segala peraturan dalam KUH Perdata, dapat didapatkan catatan dan kesimpulan. Yang pertama, ahli waris golongan 1 ini lebih diutamakan. Ahli waris golongan 2, 3, dan 4 akan terhalang selama golongan 1 ini masih ada. 2, jika ahli waris golongan 1 tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan 2 terlebih dahulu. 3, perhitungan warisan pada golongan 3 dan 4 dilakukan dengan cara harta warisan dibagi dahulu menjadi dua bagian atau cloving. 4, ahli waris golongan 3 dan 4 memungkinkan untuk mewaris secara bersamaan apabila mereka berasal dari garis yang berbeda. 5, ahli waris golongan 3 dan anak luar kawin dapat mewaris secara bersamaan. 6, ahli waris dalam BW ini tidak membedakan jenis kelamin atau gender perempuan maupun laki-laki. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.